ternak masuk punya SKKH. Walaupun begitu, jangan langsung campurkan dengan ternak yang sudah ada di dalam kandang kita. Karena apapun ceritanya, ternak kita itu adalah hewan hidup. Ternak kita itu bukan boneka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa lagi di konten video YouTube di channel Dokadil Institute. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Nah, mungkin suara-suara pada video kali ini agak sedikit bising ya, karena kebetulan kita sedang berada di kafenya teman saya. Teman saya namanya Bang Aji. Nama kafenya Tes Kopi. Tes Kopi ini ada di Asahan, di Kabupaten Asahan, di Kecamatan Simpang 4. Dia tepatnya di Kecamatan Simpang 4 di Jalan Perintis Bang Haji ya. Jalan Perintis. Nanti saya berikan share lokasinya di video. Nah, kenapa sedikit berisik pada video ini? Karena kebetulan Bang Haji sedang merosting kopinya. Jadi Bang Haji ini di kafenya ini, di Tes Kopi ini, semua kopi yang disediakan untuk penikmat kopi di kafe ini berasal dari kebun yang istilahnya sudah diseleksi dan disaksikan juga pemetikannya oleh Bang Haji. Kemudian dia sendiri yang merostingnya, kemudian dia sendiri yang menyajikannya, sehingga fresh from the farm to the cup. Nah, pada video kita kali ini merupakan video yang lanjutan dari video yang sebelumnya. Mungkin bisa klik ada linknya di layar kanan atas kawan-kawan sobat Dokadil semua, terkait pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Nah, kemarin kita membahas tentang pencegahannya, terutama di pelaksanaan biosecurity. Nah, sesudah video itu saya buat dan saya sebarkan, saya publish, ada salah satu tanggapan dari senior saya, abang saya, Bang Tafif Ritonga. Nah, Bang Tafif Ritonga berkomentar bahwa video yang saya buat itu sudah bagus, cuman itu video penerapan biosecurity-nya itu lebih cocok untuk kandang-kandang yang sudah besar atau yang sistemnya sudah berjalan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kandang ternaknya kawan-kawan yang skala kecil? Bisa kita bilang mungkin 1-2 ekor atau ya setidaknya 10 sampai 20 ekor. Artinya sistem manajemen perkandangannya belum diterapkan secara maksimal. Nah, Bang Tafif Ritonga menantang saya membuat video pencegahan PMK untuk peternak lokal ataupun peternak yang skala kecil. Nah, mungkin sedikit di sini saya cerita terkait pencegahan PMK ini.
beberapa saran yang saya bisa berikan untuk kawan-kawan sobat Dokadil semua, khususnya para peternak, untuk mencegah penyebaran virus PMK ini masuk ke kandang kita ataupun terjangkit ke ternak kita. Ada mungkin beberapa cara. Nah, kita cerita caranya ini khususnya ke peternak-peternak lokal yang mungkin jumlahnya tidak sebanyak perusahaan-perusahaan ataupun beberapa kandang yang besar. Namun saya ingatkan kembali untuk memberikan like pada video ini jika Anda suka video ini, dan untuk sobat Dokadil yang baru menyaksikan video ini, mohon pastikan sudah subscribe channel Dokadil Institute. Mudah-mudahan channel ini membantu kawan-kawan semua, sobat Dokadil semua, khususnya yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Nah, tips dari saya, Dokter Hewan Adil, mencegah PMK untuk kandang-kandang skala kecil. Yang pertama, itu mungkin masih banyak kawan-kawan sobat Dokadil yang sistem pemeliharaannya masih sistem angon. Nah, mungkin saran saya agar terhindar dari PMK, yang pertama itu angonnya itu kalau bisa di lahan-lahan yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pahami, dan mudah-mudahan tidak ada ternak asing masuk ke lahan tersebut. Nah, cara yang kedua, ketika kita mengangon, upayakan agar ternak yang kita angon tersebut tidak bercampur dengan ternak lain atau ternak dari peternak lain, sehingga kita khusus mengangon di lahan tersebut. Nah, cara yang selanjutnya, yang ketiga, kalau bisa, kalau memang selama ini bisa angon, kalau bisa jangan diangon dulu. Kalau bisa dari pola ekstensif, yaitu pola diangon, diubah polanya menjadi pola intensif. Nah, mungkin kalau jumlah ternaknya belum sebanyak perusahaan-perusahaan besar, atau bisa kita bilang 1 sampai 5 ekor atau 10 ekor atau 20 ekor, mungkin saya rasa belum terlalu susah lah untuk melaksanakan sistem intensif. Artinya ternak itu selalu berada di kandang. Nah, bagaimana pakannya? Pakannya kita datangkan dari luar kandang. Nah, bagi kawan-kawan yang ternaknya biasanya makan rumput, mungkin kita harus bersabar dulu sebagai peternak selama masa merebaknya PMK ini. Kita ngarit ke daerah-daerah yang kita rasa cukup yakin dan bersih. Kita ngarit, kita bawa pakannya ini ke kandang kita di mana ternak kita berada. Nah, kemudian tips yang selanjutnya, jaga kebersihan kandang. Maksudnya di sini jaga kebersihan kandang. Kandang kita biasanya jarang dibersihkan. Nah, dengan adanya PMK ini, ayolah kita bersihkan kandang kita. Saya yakin semua maulah untuk membersihkan kandang. Tidak terlalu berat lah untuk membersihkan kandang. Kita setiap ada kotoran kita bersihkan. Kemudian kotoran-kotoran tersebut ditempatkan pada satu tempat yang khusus, tidak terakses oleh hewan lain. Nah, kemudian tips yang selanjutnya mungkin rutin untuk melaksanakan pembersihan, khususnya pembersihan ternak dan kandang. Maksudnya di sini ternak dimandikan, misalnya dimandikan, kemudian kandangnya sering-sering dibersihkan, disemprot dengan desinfektan. Nah, tips yang selanjutnya, jangan biarkan ada hewan lain atau ternak lain masuk ke kandang kawan-kawan sobat Dokadil, sehingga potensi kemungkinan masuknya penyakit PMK yang bisa saja terbawa oleh ternak lain yang masuk ke kandang
itu menjadi tidak ada. Nah, tips terakhir yang mungkin bisa saya berikan untuk kawan-kawan sobat Dokadil, peternak lokal ataupun peternak yang skala kecil, jika kita mendatangkan ternak ke kandang kita sendiri, ingat ya, jika kita mendatangkan, misalnya kita beli ternak nih dari luar, jika kita mendatangkan ternak dari luar, dari luar kandang kita, yang pertama pastikan bahwa ternak itu sehat. Bagaimana cara memastikan ternak itu sehat? Ternak itu punya SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Dari mana SKKH ini diperoleh? Dia diperoleh dari dinas yang membidangi peternakan di daerah setempat. Nah, artinya apa? Dengan adanya SKKH ini, otoritas veteriner sudah memeriksa bahwa hewan yang diperiksa tersebut sehat, dibuktikan dengan adanya SKKH. Nah, ternak masuk punya SKKH. Walaupun begitu, jangan langsung campurkan dengan ternak yang sudah ada di dalam kandang kita. Pisahkan dulu, istilahnya isolasi dulu atau karantinakan dulu, setidaknya 14 hari. Nah, di sana perhatikan apakah ada gejala, apakah ada kelainan, dan lain-lain. Nah, sambil dia diisolasi atau dikarantina, berikan pengobatan, berikan treatment. Misalnya berikan obat cacing, berikan vitamin, berikan penguat, dan lain-lain. Nah, saran saya jika ingin memberikan obat kepada hewan ternaknya, selalulah konsultasikan dengan dokter hewan setempat. Karena apapun ceritanya, ternak kita itu adalah hewan hidup. Ternak kita itu bukan boneka. Jadi jangan sembarangan memberikan obat kepada ternak kita tersebut. Konsultasikan dengan dokter hewan ataupun paramedik yang di bawah pengawasan dokter hewan. Nah, kira-kira begitu tips dan saran dari saya untuk kawan-kawan sobat Dokadil dalam mencegah penyebaran ataupun terjangkitnya PMK ke ternak kita. Nah, di sini tadi kan di awal saya udah cerita nih, kita sedang berada di kafenya teman saya, Bang Haji. Nama kafenya Tes Kopi. Nah, selain dia punya kafe, Bang Haji ini punya kafe. Ini mungkin kawan-kawan lihat dia di belakang sedang persiapan untuk buka. Dia juga menyediakan apa ini Bang Haji? Nama apa isinya? Roast bean. Jadi ini dia jual untuk kawan-kawan yang mungkin berminat ataupun penikmat kopi. Ini ada Kintamani, ada Sosopan, ada kopi Lintong, terus ada Gayo Wine. Nah, jika sobat Dokadil ada yang minat, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Nanti saya berikan nomor Bang Haji, ataupun silahkan cek di Instagramnya. Bisa dipesan melalui Instagram ataupun melalui WhatsApp. Nah, demikian sobat Dokadil semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika kawan-kawan semua sobat Dokadil suka video ini, berikan tanda like pada video ini. Kemudian jika sobat Dokadil belum subscribe channel Dokadil Institute, tolong bantu saya untuk subscribe channel Dokadil Institute. Nah, jika ada pertanyaan silahkan kirim komentarnya di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab satu persatu. Nah, demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.